warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Forte. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan dengan pilihannya. Bayangkan nih kalau kita sudah menikah, sehari menjadi ratu, selamanya menjadi babu. jika dapat orang yang tepat. Maka selamanya akan menjadi ratu. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih yang akan memotivasi kita untuk menjadi perempuan dengan pilihannya. Tentu saja, perempuan tanpa beban dan juga tanpa maksa. Jadi diri sendiri adalah terbaik. Oke, Emma. Apa kabar, Kak? Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Kak. Untuk pertama kali boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa saja nih kegiatan Kakak selama ini? Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mendengar di acara pada hari ini. Perkenalkan dulu ya, nama kami Emma Yudiana. Kami dari lulusan Universitas Agustin juga, lulusan Ekonomi Keuangan. Sekarang kegiatannya sebenarnya sok sibuk ya, bukan sibuk ya. Sok sibuk. Kita sharing ya Kak. Oke, aman santai insyaallah. Sesuai tema kita yaitu perempuan. Jadi kami mau nanya nih, gimana pendapat Kakak tentang pernyataan nggak semua orang ya, mungkin sebagian yang bilang gini, ngapain sih perempuan kuliah ataupun berpendidikan tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di dapur juga. Ini pernyataan ya, atau statement yang sebenarnya ini udah klasik ya. Tapi pernyataan ini awalnya muncul karena kita perempuan ini dihadapkan dari pilihan. Ada kebanyakan lulusan dari SMA itu pasti dihadapkan pilihan, kamu mau nikah atau mau kuliah, pasti dari pilihan itu kan sebenarnya. Makanya muncul kata-kata orang awam ya, muncul kata-kata tersebut atau pernyataan tersebut yang menyatakan kenapa harus kuliah tinggi, kenapa berpendidikan tinggi, kenapa kamu lanjut S2, kenapa kuliah S1, ujung-ujungnya apa kamu di dapur, ujung-ujungnya apa kamu masak gitu kan katanya. Justru karena kita perempuan ini ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya di rumah, ujungnya kita terus anak kan intinya. Maka dari itulah kita harus berpikir, anak itu nggak bisa milih kita sebagai orang tuanya, nggak bisa milih saya harus lahir dari ibu yang ini, saya harus lahir dari ibu yang ini, saya harus lahir dari ibu yang dia seperti dia. Justru kita yang punya kesadaran penuh, kita terlebih dahulu aware ya, sadar kalau kita itu harus menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anak kita. Karena kita nggak tahu kedepannya itu gimana. Anak-anak kita bisa jadi dia amin ini, bisa jadi seorang hafiz Quran, bisa jadi seorang hafizah, seorang hafiz, bisa jadi siapapun, bahkan dia bisa menjadi seorang pemimpin negara di dunia ini. Lahir dari siapa? Anak yang hebat itu lahir dari ibu yang hebat, ibu yang cerdas, bukan? Maka sebenarnya statement itu nggak bisa harusnya kita bantah ya, karena memang menuntut ilmu itu wajib, bukan hanya untuk laki-laki saja. Ada pilihan antara nikah dan kuliah, gitu kan? Antara cinta atau karir, gitu kan pilihannya. Kenapa sih itu pilihannya itu wajib saja? Padahal pilihan itu bisa jalan berbarengan. Nggak salahnya selesai SMA gitu ya, baru lanjut kuliah, tapi maksudnya nggak lanjut kuliah pilih nikah karena orang mau nikah kan. Karena kebanyakan kan ada SMA selesai SMA langsung mau nikah kan. Nggak ada saatnya kalau suaminya mengizinkan bisa lanjutkan pendidikan, karena konteks pendidikan itu bukan hanya kuliah, pendidikan formal. Pendidikan itu ilmu itu luas, bisa kita dapatkan dari apa saja, bisa dari sekarang kan media sosial kan. Nah, media sosial kan sekarang lebih konsepnya lebih luas. Ilmu itu bisa diperoleh dari podcast, dari YouTube, dari apa aja, dari buku-buku. Kan sekarang banyak buku-buku yang bisa menambah wawasan, banyak podcast yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Bisa dari rumah belajarnya secara online kan sekarang lebih mudah. Pendidikan itu bukan hanya formal dan saja. Lalu kenapa perempuan itu harus berpendidikan? Kita pendidikan itu artinya itu menjadi sebuah karakter kan? Karena nantinya karakter itu kita bisa berbaur dengan sesama. Kuliah itu juga bukan hanya sekedar kuliah pulang kan kata mahasiswa,
juga istilah mahasiswa kan, mahasiswa pura-pura kuliah rapat. Kan banyak yang didapatkan dari kampus, bukan hanya ilmu itu saja yang didapatkan. Misalnya tidak ekonomi, bukan hanya ekonomi saja, tapi ada bakat, ada minat yang bisa kita asah di bangku perkuliahan itu. Setidaknya di kuliah itu ada 3 potensi yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa. Itu yang pertama ada yang namanya potensi kecerdasan intelektual, itu bisa kita dapatkan di akademis di bangku perkuliahan. Itu ada juga kecerdasan emosional, itu kita bangun saat kita melakukan pengabdian masyarakat, ya kan? Kita bisa bangun kecerdasan emosional dengan berinteraksi dengan warga-warga ketika ber-KKN, kan? Lalu ada kecerdasan emosional yang kita bisa bangun ketika kita berorganisasi. Selain mengasah bakat, kita juga bisa tahu nih bagaimana emosional seseorang. Nanti setelah kuliah kalau kita nikah bisa kita praktekkan. Kita bisa tahu gimana sih cara menghadapi anak kita bisa tahu gimana karakter nanti pasangan kita ke depannya. Itu kecerdasan emosional yang kita bangun ketika kita berada atau berpendidikan. Kemudian ada juga kecerdasan spiritual. Ada lembaga di kampus yang memang khusus mengembangkan spiritual kita. Seperti ada lembaga dalam kampus kan bisa mendekatkan kita kepada semua cita kita. Nanti yang di hal ini atau ilmu ini bisa kita praktek sekarang kita juga. Jadi nggak ada yang sia-sia harus kuliah, masih kuliah ujung-ujungnya di dapur. Justru itu perempuan itu memang harus berpendidikan. Kalau nggak berpendidikan, gimana mau mendidik anak nanti yang mau berkarakter? Karena kita kan harus mendidik anak yang berkarakter, gitu kan? Seorang sahabat yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka jangan enggan bagi wanita untuk berpendidikan, untuk menuntut ilmu karena ilmu itu luas. Jadi bisa dari mana saja, bukan hanya dari pendidikan formal. Kemudian kenapa gunanya pendidikan? Kita nanti sebagai istri ya, karena kita perempuan memang perannya itu melahirkan, menjadi seorang ibu kan. Kita ini diibaratkan rumah tangga ini nanti akan diibaratkan kayak penerbangan. Penerbangan ada pilotnya, ada co-pilotnya. Pilotnya ini si suami dan co-pilotnya kita perempuan. Justru dalam penerbangan itu kan kita mencapai misi sebuah tujuan dari perjalanan. Kalau dalam rumah tangga itu kita mencapai misi berkeluarga gitu kan. Justru harus ada kolaborasi antara pilot dan co-pilot untuk mencapai tujuan ini. Maka sangat dituntut bagi kita untuk berpendidikan. Bukan hanya ada juga yang menyatakan nanti kita akan dididik oleh seorang guru. Justru kita memang harus berpendidikan dulu untuk berkolaborasi mencapai sebuah tujuan visi misi keluarga yang sesurga sejahtera. Karena ada dengan cerminan. Iya, dengan cerminan diri memang nggak dengan cerminan diri. Justru ada juga yang mengatakan kita harus nanti kita mencari jodoh yang soleh, tapi kita harus mensolehkan diri sendiri dulu, mensolehkan diri kita dulu ya mensolehkan diri sendiri dulu, baru kita nanti mencari jodoh yang soleh. Karena kan jodoh itu tawak tayyibatu lil tayyibina kan, laki-laki yang baik itu perempuan baik, dan begitu sebaliknya perempuan yang baik itu baik. Jadi pendidikan itu sangat penting ya Kak, bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga butuh pendidikan. Ya, memang pendidikan itu sangat penting. Karena kan pendidikan itu kan modal bagi kita untuk berperan, modal bagi kita bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang lainnya. Kan orang di luar sana kan kita memang harus memiliki pendidikan, memiliki ilmu yang harus kita kembangkan gitu kan. Kemudian perempuan itu memang harus berpendidikan karena perempuan itu yang mendidik. Ibu adalah madrasah ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana dia menjadi seorang pendidik kalau dia nggak terdidik, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Benar kan? Ya. Memang itu memang harus perempuan memang harus terdidik. Terima kasih buat Kak Emma yang sudah memotivasi kami, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.